Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Aldi Jas Mandalika, menemani Anda untuk mendengarkan dan melihat visual terbaru sirkuit Mandalika yang kita pantau pada hari ini di tanggal 21 Maret 2025. Selamat menyaksikan. Yang dimana sirkuit internasional Mandalika terus dikerjakan untuk modifikasi dan perubahan di beberapa area run-off lintasan sirkuit Mandalika di 5 titik sesuai rekomendasi dari FIA atau FIA. Nah, hari ini sudah memasuki hari ke-11 dari selama progres pengerjaan modifikasi tersebut berlangsung, yang mulai berlangsung di tanggal 11 Maret 2025. Dan sekarang ini kita akan pantau sejauh mana capaian dan perkembangan serta perubahan serta tahapan dan proses saat ini yang dilakukan di sirkuit Mandalika maupun kawasan Mandalika. Baiklah, kita langsung saja turun melihat di sini untuk kondisi terbaru sirkuit Mandalika yang saat ini ya sering dilanda hujan deras yang cukup lama terus menerus ya hujannya, dan sekarang ini hujannya telah berhenti sehingga kita bisa menerbangkan drone seperti biasanya ya. Inilah dia lintasan trek lurus yang saat ini kelihatan aspal sirkuit Mandalika kelihatan basah karena baru saja selesai diguyur hujan. Pengerjaan terus dilakukan di area run-off 5 titik yang saat ini dikerjakan untuk nanti sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan balap internasional balap mobil teman ya, GT World Challenge Asia dan Carry Cup yang akan diselenggarakan nanti di bulan Agustus ya untuk balapan mobil Carry Cup. Sedangkan untuk GT World Challenge Asia akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Artinya tinggal beberapa minggu dan bulan lagi. Dan baiklah, kemudian itu kita hampir tiba di salah satu titik pengerjaan modifikasi yang sedang berlangsung di sirkuit Mandalika teman, yaitu area run-off di tikungan 1. Nah, jadi di area run-off di sini tak keseluruhan dilakukan pemotongan dan modifikasi, hanya sebagian yang diperlukan beberapa meter saja ya yang dipotong dan dimodifikasi, sehingga nanti setelah dipotong dari area gravel yang lama tersebut akan diisi menggunakan gravel. Nah, sedangkan untuk luas area run-off aspal yang dilakukan pemotongan di antara tikungan 1 menuju tikungan kedua itu seluas 10.789,2 meter persegi. Sedangkan di tikungan kelima nanti kita akan lihat itu sudah dilakukan pemotongan seluas 858 meter persegi teman ya, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Doni Maharjono teman. Nah, inilah dia untuk proses dan tahapan pengerjaan yang berlangsung saat ini serta capaian dan perkembangan selama dari pengerjaan progres modifikasi ini berlangsung. Ya, sudah terlihat ya alat ekskavator yang saat ini terus melakukan penggalian hingga titik garis yang sudah ditentukan. Di sini terlihat jelas untuk titik batas nanti selesai dilakukan pemotongan atau pembongkaran bagian aspal sirkuit Mandalika di samping kiri dari garis curb, dan dibantu juga dengan truk ya untuk mengangkut dari material aspal serta vibrating roller yang berukuran kecil teman yang melakukan pemadatan setelah melakukan pembongkaran oleh alat ekskavator di sini. Ya, jadi dikerjakan secara detail dan teliti, ekstra hati-hati untuk melakukan tahapan dan proses pengerjaan modifikasi sirkuit Mandalika sesuai permintaan atau rekomendasi dari FIA ya kepada MGPA. Dan MGPA tersendiri sudah melakukannya sejak tanggal 11 Maret 2025 dan hari ini sudah memasuki hari ke-11 teman. Nah, inilah dia. Jadi sekali lagi ya, yang mengerjakan pengerjaan modifikasi ini dikerjakan oleh warga lokal teman ya. Ya, sehingga hasilnya terlihat memuaskan dan sesuai yang diharapkan ya, sesuai memenuhi standar, dan mereka sudah terlatih ahli profesional ya untuk melakukan tahapan dan proses dari pengerjaan modifikasi tersebut. Ya, agar bagian yang sudah jadi mereka tidak merusaknya teman ya. Hanya bagian yang diperlukan yang dikerjakan saja, yang menjadi beberapa perubahan di sirkuit Mandalika sehingga tampilannya nanti akan berbeda untuk visual yang disorot langsung dari kamera udara, dari kamera Dorna ya, untuk balapan gelaran MotoGP tersendiri maupun balapan mobil. Nah, jadi sekali lagi kedua pihak tersebut sudah melakukan koordinasi atau sepakat terlebih dahulu sebelum melakukan modifikasi atau perubahan di dalam sirkuit. Jadi kedua pihak tersebut sudah setuju sehingga beberapa area di dalam sirkuit Mandalika ya mengalami perubahan ya, terutama untuk area gravelnya akan semakin diperluas teman, sehingga terlihat gravel, tumpukan gravel sudah terlihat di permukaan run-off yang lama yang sudah dipotong. Jadi area run-off yang lama
dipotong ya, sehingga digantikan dengan grepal yang baru teman ya. Jadi warna grepalnya sama seperti dulu, dan nantinya area grepal akan semakin lebar, dan juga bagian track limit dan area run off dan tidak terlalu lebar teman ya. Ya, sekali lagi tidak jadi masalah, mereka sudah melakukan koordinasi sehingga sirkuit Mandalika walaupun ada perubahan di dalam sirkuit Mandalika, kalau sudah sepakat begitu ya tetap memenuhi standar FYM teman untuk gelaran balap motor atau MotoGP. Tetap memenuhi standar grade A, yang mana grade A merupakan grade tertinggi yang sudah diberikan sebelumnya oleh Dorna. Nah, walaupun ada perubahan tetap mengantongi lisensi grade A. Jadi seperti ini ya, material baru dari grepel yang langsung didatangkan ya, diambil dari Lombok Timur dan baru saja sampai ya. Sebuah truk yang mengangkut ya, ramai di sini untuk menemukan grepel yang baru untuk sambungan grepel yang sebelumnya teman. Luar biasa teman ya, untuk sirkuit Mandalika semakin lebih maju, berbenah, semakin tampilannya keren dan menarik teman. Dan terus kita lanjut ke area seterusnya, karena tak hanya di sini saja untuk progres perubahan seperti itu, tapi area run off dan track limit yang lain di situ juga terdapat pengerjaan dan juga capaian dan perkembangan serta perubahan yang selalu kita nantikan dan tunggu bersama. Tetap stay tune terus bersama channel ini teman. Baik, sekarang kita akan menuju ke tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 dan seterusnya, karena di situ kita ketahui adalah titik yang dimana kelima run off ya dilakukan modifikasi dan perubahan. Dan sejauh mana capaian dan perkembangan terus kita pantau bersama-sama teman ya. Jadi terlebih dahulu kita melihat untuk kawasan Mandalika sehabis diguyur hujan lebat ya, sebagian pantai ya, di bibir pantai kelihatan keruh ya, karena bercampur antara air tawar, air yang berasal dari gunung atau gorong-gorong tersebut dengan air laut, sehingga terlihat seperti ini, coklat seperti cendol teman ya. Lah dia untuk lintasan tikungan ke 9 menuju tikungan 10, di samping kiri di sini garis curb ya, ada track limit yang sudah dilakukan pemotongan, tinggal menunggu untuk penumpukan dari material grapple yang baru teman. Dan baik, kelihatan indah sekali ya kawasan Mandalika setelah diguyur hujan, dan juga ya tumbuhan pepohonan kelihatan makin menghijau dan asri. Bukit 360 dan area laguna yang saat ini terisi air, dan inilah dia kita memperlihatkan langsung untuk bentuk dan rupa dari sirkuit Mandalika Internasional ini dari kamera udara dengan ketinggian sekitar 100 meter lebih teman. Nanti kita akan melihat lebih detail ya ke bawah untuk melihat lebih jelas dari permukaan yang dipotong tersebut untuk aspal. Nah, jadi untuk motif batik yang dulu yang sudah terlihat di area run off di sini bernama motif batik Sasambu teman, atau motif Subhanale, itu dipotong sehingga tidak nyambung kelihatan garisnya ya teman. Nanti mungkin akan dirubah untuk motif, atau dipikirkan, direncanakan untuk desain yang baru, untuk motif baru dari area run off untuk sambut MotoGP 2025 ini teman ya, karena motif dari batiknya sudah terpotong begini ya. Nah, jadi tidak kelihatan nyambung garis-garisnya ya. Untuk menyempurnakan seperti itu ya, sebaiknya ini dilakukan perubahan untuk motif baru yang sesuai dengan bentuk dan rupa dari layout ya run off sirkuit Mandalika yang baru ini teman. Baik, sekarang kita akan terbang rendah untuk melihat lebih jelas detail dari hasil pengerjaan ya, capaian selama dari progres ini berlangsung ya, dari permukaan aspal run off yang dipotong beberapa hari yang lalu. Ini sudah tidak ada pengerjaan lagi, tinggal menunggu untuk tahap proses berikutnya teman, untuk penumpukan nanti sebuah material grapple yang seperti yang terlihat di sini teman. Inilah dia, kita langsung saja melihat lebih jelas dan detail untuk bagian dari aspal run off yang sudah dipotong teman. Jadi dipotong begini ya, seperti info yang kita dapatkan, agar balap mobil tersebut yang memenuhi standar internasional, agar tidak melakukan kecurangan di antara pembalap mobil yang lain teman ya, dikarenakan area run off maupun track limit di samping garis curb terlalu lebar. Ya, jika ada hal seperti itu, maka ya balap mungkin akan menghadap ke kiri ya, untuk melakukan penyelipan bagian kiri. Nah, untuk
hal seperti itu dipotong dan tidak mengganggu untuk balapan dari MotoGP dan balapan motor internasional teman-teman ya. Memenuhi standar sekali untuk sirkuit Mandalika dan tampilannya tentunya makin berbeda, keren dan menarik ya untuk tampilan terbaru sirkuit Mandalika agar tidak bosan kita lihat dengan tampilan yang sebelumnya. Maka dari itu dilakukan pemotongan teman-teman ya, dan nanti akan terus kita nantikan apa saja hal baru yang dibikin di sirkuit Mandalika maupun dibentuk lagi untuk ya dari motif baru maupun warna sirkuit Mandalika ini tersendiri.